Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat dari penyakit hati, terutama dari racun mematikan bernama ujub. Pertama-tama mari kita jabarkan, apa itu ujub? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ujub adalah salah satu penyakit hati yang sangat halus dan sulit dikenali. Ia lebih berbahaya daripada riya, karena orang yang riya masih menyadari bahwa ia ingin dipuji oleh manusia, namun orang yang ujub merasa dirinya memang pantas dipuji. Ia menganggap dirinya mulia, hebat, dan terpuji karena amal, ilmu, atau kelebihan yang ia miliki. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali berkata, orang yang ujub itu buta dari melihat kelemahan dirinya, dan rabun dalam menyadari betapa kecil nilainya di hadapan Allah. Kita akan menjelajahi ciri-ciri orang yang hatinya telah terjangkiti penyakit ujub, berdasarkan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Narasi ini disusun dengan bahasa ringan dan mudah dipahami agar bisa menyentuh hati siapa saja yang membacanya. 1. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ciri pertama dan paling mencolok dari orang yang ujub adalah perasaan dalam hati bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hal ini bisa terjadi karena seseorang merasa lebih rajin ibadah, lebih luas ilmunya, lebih banyak amalnya, lebih dermawan hartanya, atau bahkan lebih tampan atau cerdas dari orang lain. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa perasaan lebih baik ini bukan hanya dosa hati, tapi juga pintu awal kesombongan. Bahkan, ketika seseorang mengatakan dalam hatinya, "Aku lebih ikhlas dari dia," itu pun sudah merupakan ujub. Seringkali, orang ujub tidak menyadari bahwa sikap merasa lebih baik itu telah membuat dirinya jatuh di mata Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyampaikan, ujub itu adalah memandang dirimu memiliki keutamaan, lalu engkau menganggap dirimu lebih utama dari yang lain, dan engkau merasa pantas mendapatkan kemuliaan karena hal itu. Padahal, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Bisa jadi orang yang hari ini engkau pandang remeh, kelak meninggal dalam husnul khatimah dan engkau justru dalam keadaan su'ul khatimah. Maka merasa lebih baik hanyalah bentuk keangkuhan jiwa yang diselimuti kebodohan terhadap hakikat diri. 2. Menghitung-hitung amalnya sendiri. Ciri kedua orang yang ujub adalah suka menghitung-hitung amalnya sendiri, lalu merasa puas dengannya. Ia merasa sudah banyak salat malam, sering puasa sunnah, bersedekah, menghadiri majelis ilmu, atau menolong sesama. Ketika ia mendengar orang lain tidak melakukan itu, ia menganggap orang tersebut rendah, lalu diam-diam membusungkan dada sambil berkata dalam hati, "Alhamdulillah aku bukan seperti mereka." Kalimat itu seolah bentuk syukur, tapi dalam banyak kasus justru menjadi topeng dari ujub. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa amal kebaikan bukanlah hasil dari kekuatan diri, tapi karena taufik dari Allah. Jika bukan karena Allah yang membangunkanmu di malam hari, kamu tidak akan bisa salat tahajud. Jika bukan karena Allah yang menggerakkan hatimu, kamu tidak akan bisa berinfak atau menolong orang lain. Maka orang yang ujub dengan amalnya sebenarnya adalah orang yang melupakan peran Allah dalam kehidupannya, dan menganggap semua amal itu datang murni dari kekuatan dirinya sendiri. 3. Menyukai pujian dan sanjungan. Ciri ketiga dari orang yang terkena penyakit ujub adalah ia sangat menyukai pujian, walaupun tidak secara terang-terangan meminta dipuji. Bahkan, kadang dia merasa orang lain wajib menyadari kelebihannya dan seharusnya memberikan sanjungan atas apa yang ia lakukan. Apabila pujian datang, ia merasa senang dan hatinya berbunga-bunga. Namun jika tidak ada yang memuji, ia menjadi murung, kecewa, atau bahkan merasa tidak dihargai.
Ini adalah tanda bahwa jiwanya lapar akan pengakuan dari manusia, dan menganggap pujian sebagai bukti keberhasilannya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ujub adalah benih dari riya. Karena orang yang ujub merasa hebat, maka ia mulai memperlihatkan amalnya kepada orang lain, agar mereka tahu betapa alim, dermawan, atau salehnya dia. Orang yang tulus tak akan peduli apakah amalnya diketahui atau tidak. Ia merasa cukup bila Allah tahu. Sedangkan orang yang ujub akan merasa kurang bila tidak dipuji manusia, karena pujian telah menjadi makanannya. 4. Meremehkan orang lain yang tidak sama dengannya. Ciri berikutnya yang disebutkan Imam Al-Ghazali adalah sikap meremehkan orang lain, terutama yang tidak memiliki kemampuan atau kesalehan seperti dirinya. Ini bisa dilihat dari cara pandangnya terhadap orang awam, pelaku maksiat, atau bahkan orang yang berbeda pemikiran dengannya. Orang yang ujub tidak akan menasihati orang dengan kasih sayang, tapi dengan nada menggurui. Ia melihat orang lain seperti sampah yang belum layak duduk sejajar dengannya. Ia sering mencibir dalam hati, apa yang bisa diajarkan orang sepertinya. Imam Al-Ghazali berkata bahwa kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain adalah buah dari ujub. Padahal bisa jadi orang yang kita remehkan, di hadapan Allah lebih mulia karena air mata taubatnya yang tulus. Sedangkan kita hanya sibuk menghitung amal dan menepuk dada dengan rasa bangga. 5. Tidak mau ditegur dan sulit menerima nasihat. Ciri selanjutnya adalah enggan ditegur dan sulit menerima nasihat, apalagi dari orang yang dianggap lebih rendah derajatnya. Orang yang ujub akan langsung tersinggung bila diingatkan. Ia merasa tidak mungkin salah, karena merasa sudah berilmu atau lebih saleh dari yang menegur. Imam Al-Ghazali menulis bahwa orang yang tidak mau menerima nasihat adalah orang yang telah menutup jalan menuju hidayah, karena ia merasa dirinya sudah di puncak. Ujub telah membutakan matanya dari kenyataan bahwa setiap manusia tetap perlu perbaikan dan pembimbingan. Salah satu ujiannya adalah bagaimana ia merespons kritik. Bila hatinya panas, marah, dan segera mencari-cari alasan untuk membela diri, itu tanda bahwa ujub telah bersarang di dalam hati. 6. Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang ujub cenderung sering membandingkan diri dengan orang lain, namun bukan untuk mengambil pelajaran, melainkan untuk membuktikan keunggulan dirinya. Ia akan berkata, aku lebih cepat hafal Al-Quran daripada dia, atau aku lebih sering ikut kajian dibandingkan mereka. Di balik kalimat itu, tersimpan keinginan untuk diakui sebagai yang terbaik, dan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ujub menjadikan seseorang hanya fokus pada kelebihan diri dan lupa pada aib-aibnya. Ia membandingkan untuk menjatuhkan, bukan untuk memperbaiki diri. Padahal, manusia sejati akan sibuk memperbaiki dirinya, bukan membandingkan amalnya dengan orang lain. 7. Terlena dalam pujian diri sendiri. Ciri terakhir dalam bagian pertama ini adalah senang memuji dirinya sendiri dalam hati, meskipun tidak diucapkan secara terang-terangan. Ia sering berbicara dalam hati seperti, Alhamdulillah, aku sudah sangat baik. Aku sudah jauh dari maksiat. Aku lebih istiqomah dibanding yang lain. Aku ini orang yang pilihan. Ucapan semacam itu memang terdengar seperti syukur, namun dalam konteks ujub, itu bukan rasa syukur, melainkan kesombongan terselubung. Orang yang bersyukur akan merasa takut amalnya tidak diterima. Sedangkan orang ujub merasa yakin bahwa dirinya sudah layak mendapat surga karena amalnya. Saudaraku, ujub adalah penyakit yang sangat halus. Ia masuk dari celah kelebihan diri. Ia bisa hinggap pada orang yang rajin ibadah, berilmu, beramal, dan bahkan pada orang yang merasa dirinya rendah hati. Ia, merasa diri rendah hati pun bisa menjadi pintu ujub jika tidak disertai pengawasan terhadap niat. Dalam Ihya Ulumuddin,
Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk terus mencurigai hati sendiri, dan tidak cepat merasa aman dari penyakit ujub. Karena musuh terbesar dalam amal bukanlah syaitan dari luar, melainkan keakuan dalam diri yang merasa telah mencapai derajat tertentu. Kita akhiri bagian pertama ini dengan merenungi sebuah doa dari Imam Al-Ghazali. Ya Allah, lindungilah kami dari menganggap tinggi amal kami, dan tunjukkan kepada kami betapa kecilnya amal kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan hati kami bangga dengan sesuatu yang belum tentu Engkau terima. Kita telah menjelajahi beberapa ciri orang yang hatinya telah terjangkiti penyakit ujub, berdasarkan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan melihat akibat fatal dari ujub, bagaimana ujub merusak amal, serta sinyal bahaya yang patut diwaspadai dalam hati. 8. Merasa aman dari azab Allah. Salah satu ciri lanjutan orang yang ujub adalah merasa aman dari azab Allah. Ia merasa bahwa amal ibadahnya sudah cukup untuk menjadi tameng dari murka Tuhan. Ia berpikir bahwa dirinya pasti akan selamat, karena sudah menjalani salat malam, puasa sunnah, bersedekah, atau menjadi penghafal Al-Quran. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rasa aman dari makar Allah adalah tanda kelalaian hati. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan pernah merasa aman dari azabnya, sekalipun ia telah beribadah seumur hidupnya. Sebaliknya, orang yang ujub justru yakin amalnya pasti diterima, dan ia tidak mungkin binasa. Dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan, orang yang ujub merasa dirinya telah cukup membawa bekal untuk akhirat, padahal bisa jadi bekal itu rusak di tengah jalan. Ia lupa bahwa diterimanya amal bukan bergantung pada banyaknya ibadah, tapi pada keikhlasan, kerendahan hati, dan rahmat dari Allah. Betapa banyak orang yang beramal seumur hidup, namun gugur di akhir karena merasa sudah cukup mulia di sisi Allah. 9. Mengandalkan diri sendiri, melupakan Allah. Ciri berikutnya yang sangat berbahaya adalah mengandalkan kekuatan diri, dan tidak lagi menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Orang yang ujub, meskipun terlihat rajin ibadah, hatinya secara perlahan mulai bergeser dari tawakal menuju kebergantungan pada diri. Ia berkata dalam hati, aku bisa karena aku tekun. Aku hebat karena aku belajar keras. Aku sukses karena aku disiplin. Padahal semua itu hanya bisa terjadi karena izin Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang ujub itu secara halus telah menggantikan Allah dengan dirinya sendiri dalam hal ketergantungan dan harapan. Ia menuhankan usahanya, dan melupakan bahwa semua kekuatan hanyalah titipan. Bahkan, nafas yang ia hirup pun bukan hasil kerja kerasnya. Ujub menjadikan seseorang pelupa terhadap keagungan Allah dan terlalu sibuk mengagungkan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa bahkan ibadah pun bisa menjadi istidraj, jika tidak dibarengi rasa takut, harap, dan rendah hati. 10. Menolak introspeksi dan muhasabah. Orang yang ujub sangat sulit untuk melakukan introspeksi. Ia selalu merasa benar, sehingga tidak merasa perlu bercermin. Bila melakukan kesalahan, ia segera menyalahkan orang lain atau keadaan. Ia tidak mau menunduk dan mengatakan, mungkin aku yang salah. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menuliskan, orang yang ujub hatinya tertutup dari cahaya muhasabah. Ia hanya melihat terang kelebihannya, tapi buta terhadap kegelapan aibnya. Bahkan saat membaca ayat atau hadits tentang celaan terhadap orang munafik atau pendosa, ia langsung membayangkan orang lain yang cocok dengan ciri tersebut, bukan dirinya. Ia membaca untuk menghukum orang lain, bukan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ia sibuk menuding, bukan merenung. Padahal, orang-orang saleh terdahulu selalu menangis ketika membaca ayat tentang neraka, karena mereka takut bila termasuk golongan itu, walaupun mereka penuh ibadah. Adapun orang yang ujub, justru merasa aman dan santai.
Ia tersenyum membaca ayat ancaman, karena yakin ayat itu bukan ditujukan kepadanya. 11. Gemar menyombongkan ilmu. Salah satu bentuk ujub yang paling halus namun paling sering terjadi adalah ujub karena ilmu. Orang yang merasa sudah berilmu, apalagi jika ia telah belajar bertahun-tahun, mulai merasa bahwa dirinya adalah rujukan kebenaran. Ia merasa bahwa hanya pemahamannya yang paling lurus, dan pemahaman orang lain salah. Orang semacam ini mudah membitahkan, mengkafirkan, atau merendahkan pandangan orang lain hanya karena beda mazhab, atau tidak sepaham dalam hal cabang. Ia tidak memberi ruang diskusi dengan adab, karena merasa ilmu yang ia miliki adalah satu-satunya cahaya. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu yang disertai ujub adalah ilmu yang membinasakan, bukan menyelamatkan. Ilmu seharusnya menjadikan seseorang semakin rendah hati, bukan tinggi hati. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar akan kebodohannya. Lihatlah para ulama salaf. Semakin tinggi ilmunya, semakin lembut lisannya, semakin rendah hati sikapnya. Mereka menangis saat orang memuji mereka, karena merasa belum layak. Sebaliknya, orang yang ujub bangga ketika namanya disanjung, dan tersinggung ketika tak disebut. 12. Tidak takut jika terputus dari Allah. Ujub juga membuat seseorang tidak lagi merasa takut bila dirinya jauh dari Allah. Ia merasa bahwa dengan amalnya, ia sudah cukup dekat dengan Tuhan. Ia lupa bahwa jarak hati bukan terlihat dari banyaknya aktivitas ibadah, tapi dari kehadiran hati dalam ibadah itu sendiri. Orang yang ujub bisa saja terlihat salat tahajud tiap malam, namun tidak merasakan nikmat sujud, karena hatinya hanya memikirkan betapa ia lebih rajin dari orang lain. Ia puasa sunnah, namun yang ia pikirkan adalah berapa banyak orang yang tidak mampu menandingi puasanya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang ujub hatinya kering dari keikhlasan dan takut, karena ia merasa sudah aman. Padahal, tanda orang yang mencintai Allah adalah ia selalu takut kehilangan hubungan dengannya. 13. Merasa tidak butuh doa dan permohonan. Ciri lain dari ujub adalah malas berdoa, karena ia merasa semua sudah ia usahakan dan kerjakan. Ia tidak lagi menangis dalam sujudnya, tidak lagi menghibah pada Allah di malam hari. Ia merasa sudah kuat dengan amalnya sendiri, dan tidak perlu lagi banyak meminta. Padahal para nabi yang paling saleh pun tetap menangis dalam doa. Rasulullah yang dijamin surga masih memohon ampun setiap hari. Lalu bagaimana mungkin kita yang penuh dosa ini berhenti berdoa karena merasa sudah cukup? Imam Al-Ghazali menyindir orang yang seperti ini sebagai orang yang menutup pintu penghambaan, dan membuka pintu kesombongan. Ujub menjadikan dirinya seolah-olah tidak butuh Allah, padahal dirinya sangat lemah tanpa taufik dan rahmatnya. 14. Menganggap dirinya telah sampai. Ujub juga membuat seseorang merasa bahwa dirinya telah sampai di puncak keimanan, sehingga tidak lagi merasa perlu belajar atau memperbaiki diri. Ia berkata, aku sudah cukup zuhud. Aku sudah sabar. Aku sudah ikhlas. Padahal dalam jalan menuju Allah, tak ada istilah selesai atau cukup. Para wali Allah pun tidak pernah berkata, aku sudah sampai. Mereka terus merasa haus dan hina di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa merasa telah sampai adalah tanda bahwa perjalanan baru saja menjauh. Orang yang mengira dirinya telah sampai adalah seperti musafir yang belum meninggalkan kampung, tapi sudah merasa dekat ke Makkah. Wahai saudaraku, ujub bukanlah sekadar penyakit biasa. Ia adalah akar dari banyak keburukan lain, seperti ria, sombong, hasad, dan takanur. Ia merusak amal diam-diam, menghancurkan hubungan dengan Allah secara perlahan. Imam Al-Ghazali menyamakan ujub dengan api yang membakar ladang amal. Ladang yang subur pun akan hangus bila ujub membakarnya. Karena itu, penyakit ini harus ditangani dengan kesungguhan hati. Setelah kita memahami ciri-ciri dan bahaya penyakit ujub,
maka selanjutnya, kita akan menyelami langkah-langkah menyembuhkan hati dari racun ujub, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan ini akan kita sajikan dengan mendalam dan sistematis, agar bisa menjadi panduan praktis untuk siapapun yang ingin benar-benar membersihkan hati. Pendekatan Imam Al-Ghazali dalam mengobati penyakit hati. Sebelum masuk pada pengobatan ujub secara spesifik, penting untuk kita ketahui bahwa metode penyembuhan penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali memiliki dua pendekatan utama. 1. Tafakur dan muhasabah, yaitu menyadari dan merenungi hakikat diri, sifat-sifat Allah, dan rendahnya nilai amal tanpa rahmatnya. 2. Tindakan nyata, yaitu membiasakan diri dengan amal yang menumbuhkan kerendahan hati, serta menjauhi pemicu ujub. Dengan dua jalan ini, ilmu dan amal, Imam Al-Ghazali menuntun pembaca Ihya Ulumuddin agar tidak hanya tahu bahayanya ujub, tapi juga tahu bagaimana keluar dari cengkeramannya. Langkah pertama, mengenali hakikat diri yang lemah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa akar dari ujub adalah ketidaktahuan terhadap hakikat diri sendiri. Maka langkah awal menyembuhkan ujub adalah merenungi betapa lemahnya manusia. Renungkanlah, engkau berasal dari air mani yang hina. Engkau hidup karena oksigen, air, dan makanan yang bukan ciptaanmu. Engkau akan mati, dan tubuhmu menjadi bangkai busuk yang menjijikkan. Apakah dengan kondisi seperti itu pantas manusia merasa hebat? Imam Al-Ghazali berkata, manusia yang memahami asal-usul dan akhir hidupnya tidak akan pernah berani merasa tinggi di hadapan Allah. Dengan merenungi hakikat penciptaan, seseorang akan menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang rapuh, dan semua kebaikan yang ada padanya bukan hasil kekuatan pribadi, melainkan semata-mata taufik dan inayah dari Allah. Langkah kedua, menyadari bahwa amal belum tentu diterima. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah menyadari bahwa amal bukan jaminan diterima, dan belum tentu bernilai di sisi Allah. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan yang sangat menyentuh. Seperti orang miskin yang memberikan kado kecil kepada raja yang agung, lalu membanggakan pemberiannya. Apakah kado kecil itu pantas untuk sombong? Begitu juga dengan amal kita. Apakah salat kita yang penuh lalai, puasa kita yang tercampur ria, zikir kita yang terburu-buru, pantas dijadikan bahan untuk bangga? Allah menerima amal bukan karena jumlahnya, tetapi karena keikhlasan dan ketundukan hati. Maka orang yang bijak akan lebih sibuk memikirkan diterima atau tidaknya amal, daripada membanggakan amal itu sendiri. Langkah ketiga, menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Penyembuhan yang paling ampuh dari ujub adalah dengan mengembalikan seluruh keberhasilan kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa amal, ilmu, atau prestasi adalah hasil murni dari usaha pribadi. Imam Al-Ghazali mengajarkan doa yang sangat indah. Ya Allah, andai bukan karena Engkau, aku tak akan salat. Jika bukan karena Engkau, aku tidak akan bisa sabar. Jika bukan karena Engkau, aku akan terjatuh dalam maksiat. Orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah sebagai sumber segala kekuatan, akan dijauhkan dari ujub, karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat, bukan pelaku utama. Tanpa taufik, tidak ada amal. Tanpa inayah, tidak ada kebaikan. Maka selalu katakan dalam hati, ini semua karena Allah. Langkah keempat, menyibukkan diri dengan aib sendiri. Imam Al-Ghazali memberi resep penting, orang yang sibuk dengan aib sendiri, tidak akan sempat membanggakan amal. Maka jadikanlah muhasabah sebagai rutinitas. Sebelum tidur, tanyakan, apa niatku dalam amal tadi? Apakah aku ikhlas? Adakah aku berbuat untuk dilihat manusia? Jika jawabannya masih samar, maka jangan dulu bangga. Karena mungkin amal itu hanya tampak saleh di luar, tapi busuk di dalam. Orang yang hatinya hidup akan terus merasa belum baik. Ia akan menangis karena merasa amalnya tidak murni. Ia takut tertipu oleh penampilannya sendiri,
dan selalu berkata, "Aku belum tentu diterima oleh Allah." Langkah kelima, melatih diri dengan amal yang meningkatkan kerendahan hati. Imam Al-Ghazali menyarankan agar orang yang terkena ujub melatih diri dengan amal-amal yang menumbuhkan kerendahan hati, seperti menyapu masjid atau tempat umum tanpa merasa malu, duduk bersama orang miskin dan makan dengan mereka, menerima kritik dengan lapang dada, walaupun dari orang yang lebih muda atau awam, menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Ini adalah terapi ruhani yang sangat dalam. Karena melatih fisik untuk merendah akan mengikis kesombongan dalam batin. Amal ibadah seperti salat malam atau puasa bisa menjadi penyubur ujub jika tidak dikendalikan. Tapi amal yang sifatnya merendahkan ego justru bisa menjadi obat yang mujarab. Langkah keenam, membaca kisah-kisah wali Allah yang rendah hati. Membaca kisah orang-orang saleh bisa menjadi cermin diri. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebut banyak kisah tentang ulama besar yang menangis ketika dipuji, para sufi yang merasa diri mereka munafik walau telah beribadah sepanjang hidup, orang-orang alim yang tidak berani mengangkat kepala saat berdoa karena merasa penuh dosa. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari ujub karena mengenal Allah secara mendalam. Kisah-kisah mereka bisa membangkitkan kesadaran kita, bahwa semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia merasa hina di hadapannya. Langkah ketujuh, perbanyak doa meminta keselamatan hati. Doa adalah senjata utama. Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk memperbanyak doa perlindungan dari penyakit ujub. Di antara doa yang diajarkan beliau, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari ujub, riya, sum'ah, dan kesombongan." Doa ini bisa dibaca setiap selesai salat atau saat merasa hati mulai condong pada bangga diri. Karena tanpa pertolongan Allah, hati manusia sangat mudah terjerumus ke dalam perangkap setan. Langkah kedelapan, memandang orang lain lebih baik dari diri sendiri. Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk selalu berusaha melihat orang lain lebih baik dari diri sendiri, apapun keadaan mereka. Jika melihat orang fasik, katakan, mungkin dia akan bertobat dan mati dalam husnul khatimah, sedangkan aku belum tahu akhir hidupku. Jika melihat orang alim, katakan, dia punya ilmu yang besar, sedangkan aku penuh kekurangan. Jika melihat orang bodoh, katakan, dia tidak tahu, sedang aku tahu. Maka dosaku lebih berat karena lalai walau tahu. Dengan cara berpikir seperti ini, seseorang akan terus merasa hina dan butuh perbaikan. Ia tidak akan memiliki celah untuk ujub, karena hatinya selalu melihat ke bawah dalam amal, dan melihat ke atas dalam kebaikan orang lain. Wahai saudaraku, ujub adalah penyakit hati yang paling tersembunyi, tapi paling sering menjangkiti para penuntut ilmu, ahli ibadah, dan orang-orang yang berada di jalan kebaikan. Ia adalah racun dalam madu, yang bisa membinasakan amal tanpa disadari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin telah memberi kita peta jalan penyembuhan. Mengenal diri, menyadari lemahnya amal, bergantung penuh kepada Allah, melatih kerendahan, meningkatkan muhasabah, dan memperbanyak doa. Setelah kita telah menelusuri bahaya ujub, ciri-cirinya, hingga langkah-langkah menyembuhkannya menurut Imam Hujatul Islam Al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin. Kini, dalam bagian keempat ini, kita akan menyempurnakan pembahasan dengan pesan-pesan pembersih jiwa, peringatan yang menyentuh, serta penutup yang menggugah hati agar kita bisa mengakhiri perjalanan ini bukan sekadar dengan ilmu, tapi dengan perasaan tunduk dan harap pada ampunan Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, menjaga amal dari kerusakan setelah disembuhkan. Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan cara menyembuhkan penyakit ujub, tetapi juga cara menjaganya agar tidak kambuh kembali. Salah satu penyebab kambuhnya ujub adalah ketika seseorang terlalu sering memikirkan amal baiknya, membicarakannya, atau memamerkannya, baik secara terang-terangan maupun dalam hati. Maka,
Setelah seseorang berhasil menundukkan penyakit ujub dengan terapi kerendahan hati, ia harus segera memagari dirinya dengan muraqabah merasa diawasi Allah. Imam Al-Ghazali menulis, seorang hamba tidak akan aman dari ujub kecuali jika setiap amalnya ia lihat sebagai pinjaman, bukan kepemilikan. Ia tidak merasa memiliki pahala, melainkan hanya berharap diterima. Amal adalah kunci surga yang belum tentu cocok, maka jangan disimpan di atas kepala dengan rasa bangga, letakkan di telapak tangan dengan rasa harap dan takut, karena yang menentukan nilainya hanyalah Allah, bukan jumlah atau bentuknya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jangan bangga menjadi orang saleh, tapi bersyukurlah dipilih untuk taat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sangat menekankan perbedaan antara bangga dan syukur. Orang yang ujub merasa bahwa dirinya adalah orang saleh yang layak mendapat kedudukan mulia, sementara orang yang bersyukur sadar bahwa semua itu hanyalah pemberian Allah yang tak pantas ia banggakan. Jika engkau melihat dirimu bisa menjaga salat, menjaga pandangan, menolong orang lain, jangan langsung berbangga diri. Tapi tunduklah sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, seandainya engkau cabut taufik dari hatiku, aku pasti menjadi makhluk yang paling fasik. Terima kasih telah memilihku menjadi bagian dari hamba-Mu yang masih bisa berbuat baik." Perasaan seperti inilah yang akan menjadikan amalmu bercahaya, karena bukan hanya berisi ibadah, tapi juga dipenuhi kesadaran dan kerendahan jiwa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jangan melihat ke atas dalam urusan dunia, tapi lihat ke bawah dalam urusan agama. Salah satu racun ujub datang ketika kita mulai membandingkan amal dan ibadah dengan orang lain, lalu merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih suci. Maka Imam Al-Ghazali memberi prinsip penting. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawahmu agar engkau bersyukur. Tapi dalam urusan agama, lihatlah orang yang di atasmu agar engkau merasa kurang dan terus memperbaiki diri. Orang yang bijak tidak membanggakan salat malamnya ketika melihat orang lain tidur, tetapi malah merasa kecil ketika melihat para ahli tahajud yang sujudnya basah oleh air mata. Ia tidak merasa hebat hanya karena bisa berpuasa Senin Kamis, tapi ia menangis melihat orang-orang saleh yang berpuasa setiap hari kecuali hari yang dilarang. Dengan cara pandang seperti ini, ujub tidak akan punya tempat dalam hati. Yang ada hanyalah rasa hina karena belum bisa meniru para kekasih Allah yang telah menumpahkan hidup mereka untuknya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, hindari membicarakan amal sendiri bahkan dalam doa sekalipun. Salah satu bentuk ujub yang paling tersembunyi adalah mempersembahkan amal kepada Allah dalam bentuk klaim, bukan permohonan. Ini bahkan bisa terjadi dalam doa. Misalnya seseorang berkata, "Ya Allah, aku telah berjuang di jalan-Mu. Aku telah bersedekah. Maka tolong kabulkan permintaanku." Kalimat ini, jika tidak disertai kerendahan hati, bisa menjadi bentuk ujub terselubung. Berbeda dengan para nabi, mereka justru berdoa dengan membawa kefakiran dan pengakuan kelemahan, bukan amal. Nabi Zakaria berdoa, "Ya Robku, tulangku telah lemah, rambutku telah memutih." Quran Surat Maryam 4. Tak sedikit pun beliau menyebut amal, karena beliau tahu bahwa di hadapan Allah, tak ada yang pantas dibanggakan, kecuali kehinaan dan permohonan. Maka berhati-hatilah. Jangan terlalu sering membicarakan amal sendiri, baik kepada manusia, atau kepada Allah dalam doa. Bawalah hati yang tunduk, bukan amal yang tinggi. Ingatlah bahwa ujub adalah pintu dari segala kebinasaan. Sebagai penutup, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ujub bukan hanya dosa hati, tetapi gerbang utama menuju kesombongan, riya, sum'ah, dan bahkan kehancuran amal. Bila riya adalah penyakit yang bisa diketahui orang lain, maka ujub adalah penyakit batin yang hanya diketahui oleh Allah dan oleh orang yang jujur dalam muhasabah. Penyakit ini menghapus nilai pahala, sekaligus merusak hubungan antara hamba dan Tuhan.
Maka jangan anggap ujub sepele. Ia adalah virus yang membusukkan jiwa, walau tubuh tampak beribadah. Wahai penuntut ilmu, jangan jadikan ilmu sebagai mahkota yang membuatmu meninggi. Jadikan ia sebagai cermin yang menampakkan aibmu, agar engkau semakin memperbaiki diri. Wahai ahli ibadah, jangan remehkan orang yang belum bangun malam, karena mungkin sujudmu belum diterima, sedangkan tangisan taubatnya lebih berharga di sisi Allah. Wahai para dai, guru, pengajar kebaikan, jangan merasa sudah cukup dekat dengan surga hanya karena berdakwah. Bisa jadi justru orang yang mendengarkan ceramahmu lah yang diselamatkan, sedangkan engkau tertolak karena bangga akan ucapanmu. Wahai hamba yang mengaku cinta Allah, jika engkau cinta, maka buktikan dengan kerendahan, bukan pujian terhadap diri. Karena kekasih tidak pernah merasa cukup dalam mencintai. Ia selalu merasa kurang dan ingin lebih dekat lagi. Mari kita tutup seluruh rangkaian ini dengan doa yang lembut dan tulus. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana rapuhnya hati ini. Engkau tahu betapa mudahnya kami tergoda dengan pujian. Ya Allah, jika dalam diri kami tumbuh rasa bangga terhadap amal, maka cabutlah dengan kelembutan-Mu. Jadikan hati kami hati yang butuh kepadamu, bukan hati yang bangga kepada diri sendiri. Terimalah amal kami, meski tak sempurna. Terimalah ibadah kami, meski tercampur noda. Jangan hukum kami karena kesombongan yang kami sadari maupun yang tersembunyi. Jadikan kami hamba-Mu yang merasa kecil, hingga Engkau agungkan kami di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.